Halo, Beatrice, kamu di mana? Ya, Kak, udah nyampe gereja, Kak. Oh iya, gimana? Kita mau mulai loh ibadah sekolah kamu. Iya, Kak. Mana? Oh iya, ini Kak Beatrice. Nah, Kak Beatrice, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita sapa adik-adik
Minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Nah, sekarang Bang Binsar mau nambahkan lagi ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu. Nah, hari ini ayat hafalan tuh spesial buat adik-adik sekolah minggu. Nah, tapi sebelumnya Abang kasih ayat hafalannya. Coba adik-adik sekolah minggu yang sudah dapat Alkitab, yang sudah punya Alkitabnya, coba naikkan tinggi-tinggi. Oke, sudah ya. Sekarang turunkan ke bawah. Sekarang Bang Binsar mau kasih ayat hafalannya dari Perjanjian Baru Pinter. Nah, sekarang coba diambil dari ayatnya dari 1 Yohanes 4. Sudah dapat? Abang tunggu ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Oke, sekali lagi ya Bang bilang ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Oke, sudah dapat? Nah, sekarang Bang Binsar dulu yang membacakannya, nanti kita baca sama-sama ya. Oke. Abang kita mulai ya. Tapi adik-adik sekolah minggu dalam hati Bang Binsar aja yang ngomong sekarang ya. Kita mulai dari alamat, isi kembali ke alamat. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Oke ya, ini adik-adik sekolah minggu kayaknya ayat hafalan ini agak-agak panjang. Nah, sekarang supaya adik-adik semakin lebih hafal lagi, kita baca sama-sama ya. Kita mulai dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Oke, nah sekarang adik-adik sekolah minggu, supaya adik-adik sekolah minggu bisa menghafalnya secara benar, secara betul, dan secara keren, kakak sekolah minggunya mau membantu adik-adik sekolah minggu supaya adik-adik sekolah minggu lebih hafal lagi untuk menghafal ayat hafalan kita. Oke, kita sama-sama ikuti kakak guru sekolah minggunya ya. Oke? Oke adik-adik, sekarang kita udah punya kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita. Kita mulai ya dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3, ya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Oke adik-adik, sekarang kita ulangi sama-sama ya. Kita mulai dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Shalom adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu bagi sekolah minggu semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai beribadah, mari kita sama sejenak berdoa dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Tingkah kedua, jangan berbuat bagi batu yang menyerupai apapun. Jangan berbuat bagi batu yang menyerupai apapun. Yang ada di langit atau yang ada di bumi. Yang ada di langit atau yang ada di bumi. Atau yang ada di dalam air. Atau yang ada di dalam air. Untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian Tuhan, mari kita berdoa, mohon pertolongan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kita sama-sama mengucapkan. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang
Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu kembali dengan Kak Sari di sini. Nah, hari ini kakak mau membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelumnya, Kak Sari mau tunjuk ke atas dulu. Coba kalian lihat ke atas. Ada gambar apa ya di atas? Iya, pintar sekali. Nah, ada gambar love, ada gambar cinta, atau ada gambar kasih. Nah, hari ini Kak Sari mau bercerita tentang kasih, juga mau bercerita tentang cinta. Nah, sekarang semuanya boleh dibuka Alkitabnya. Sudah disiapkan ya Alkitabnya di rumah? Bagus. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kita ulang ya. Dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, demikian pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sekarang kakak mau
menceritakan atau menyampaikan firman Tuhannya kepada adik-adik. Tadi kita sudah bacakan adik-adik bahwa Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan Simon Petrus yang merupakan salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu apa kata Simon Petrus? "Iya, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihimu." Tapi Tuhan Yesus bertanya bukan hanya satu kali, melainkan 3 kali. Saat itu Simon Petrus bersedih, apakah Tuhan tidak percaya kepadaku bahwa aku mengasihi Tuhan? Nah, adik-adik, di situ Tuhan Yesus bukan tidak mempercayai Simon Petrus, tetapi Tuhan Yesus mau meyakinkan Simon Petrus agar Simon Petrus tetap teguh untuk mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Loh, Kak, kok domba? Nah, bukan domba ya, bukan domba yang berbulu ya maksud Tuhan Yesus, tetapi domba-domba di sini yang dimaksud Tuhan Yesus adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya diajak oleh Simon Petrus untuk bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus meminta hal itu? Karena adik-adik, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya adalah dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau ada orang-orang yang malas ke gereja, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, kita harus mau mengajak mereka untuk datang ke gereja, untuk datang sekolah minggu, seperti yang Tuhan perintahkan kepada siapa? Simon Petrus, untuk bisa menggembalakan domba-domba, untuk bisa mengajak banyak orang supaya mau dan mengenal serta percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti Kak Sari, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, nggak cuma bilang, "Tuhan, aku mengasihimu," tapi tidak berbuat apa-apa. Iya, bukan hanya di mulut saja kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, tetapi harus dengan perbuatan juga. Makanya Tuhan Yesus di akhir mengatakan di ayat 19, dikatakan, "Ikutlah aku." Jadi kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contohnya, ajak teman ke gereja, ajak teman untuk mau berdoa, mengajak teman untuk mengenal Tuhan Yesus, ceritakan tentang Tuhan Yesus, ceritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi bukan hanya di mulut saja, tapi kita juga melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Nyanyi satu lagu. Lagunya itu Senang, Senang. Tahu kan adik-adik? Iya, coba semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Senang, Senang. Oke, sudah berdiri? Baik, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Oke, semuanya tepuk tangan. Wah, hebat adik-adik sekolah minggu Kak Sari. Jadi, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan cara mengasihi sesama kita manusia. Oke, demikian firman Tuhan. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh mengajarkan kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami dengan mengasihi sesama kami manusia. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau boleh mengajari kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya kami boleh mengasihi sesama kami, supaya kami boleh menolong sesama kami, dan supaya kami senantiasa menceritakan tentang firman Tuhan kepada teman-teman kami, sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur.